Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Yusmila. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem respirasi pernafasan. Respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga menggunakan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungannya. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu satu, respirasi luar, merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Dua, respirasi dalam. Respirasi dalam merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Selanjutnya, dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dilakukan dengan dua cara pernafasan, yaitu satu, respirasi atau disebut dengan pernafasan dada, yaitu contohnya seperti otot antar tulang rusuk luar berkontraksi antar menggerut, tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Dua, respirasi yang disebut dengan pernafasan perut. Contohnya otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, diafragma datar, volume rongga dada menjadi membesar dan mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya, sistem pernafasan pada manusia terdiri atas 6. Yang pertama hidung, kedua faring, ketiga trakea, keempat bronkus, yang kelima bronkiolius, yang keenam paru-paru. Selanjutnya yaitu ada alat-alat pernafasan pada manusia. Yang pertama, rongga hidung yang disebut dengan cofun nasalis, yaitu udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung yang disebut dengan cofun nasalis yang tadi. Dan selanjutnya rongga hidung berlapis selaput lendir di dalamnya. Terdapat kelenjar minyak yang disebut dengan kelenjar sebasea dan kelenjar keringat yang disebut dengan kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Yang kedua yaitu faring yang disebut dengan tenggorokan. Udara dari rongga hidung ke faring, yaitu faring merupakan pernafasan nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan yang disebut dengan orofaring pada bagian belakang. Yang ketiga yang disebut trakea yang disebut dengan batang tenggorokan, yaitu tenggorokan yang berupa pipa yang memiliki panjangnya 10 cm yang terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada yang disebut dengan torak. Yang keempat yaitu laring yang disebut dengan pangkal tenggorokan. Laring yaitu merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan laring yang berada di antara ovofaring dan trakea. Di depan lariofaring, fungsi utama faring adalah menghasilkan dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Yang kelima, bronkus yang disebut dengan cabang batang tenggorokan, yaitu tenggorokan yang disebut dengan trakea bercabang menjadi dua bagian. Yang pertama, bronkus kanan, yang kedua, bronkus kiri. Paru-paru itu ada yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, paru-paru kanan yang disebut dengan pulmodester yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri yang disebut dengan pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus.
Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut dengan pleura dalam dan pleura luar. Ya, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.